Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Ashari Sahaka dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2214124042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya pada materi ilmu negara. Ilmu negara adalah proses pemahaman yang menyeluruh dan kritis terhadap semua isi pelajaran ilmu negara, yang melampaui sekadar membaca, menghafal, dan menuliskan ujian jawaban. Ini seperti kita menjadi seorang peneliti yang memeriksa setiap bagian materi itu, apa yang ada di dalamnya, kenapa itu ada, apakah itu bermanfaat, bagaimana hubungannya dengan dunia nyata, dan bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik. Proses ini bikin kita tidak jadi orang yang tahu teori, tapi orang yang bisa pakai teori menghadapi segala hal di sekitar kita. Materi membongkar setiap konsep hingga jelas. Materi ilmu negara seringkali penuh dengan konsep dan istilah yang kelihatannya rumit, tapi analisis ini membantu kita membongkar semua menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami dan melihat bagaimana semua bagian itu saling terhubung. Misalnya, negara bukan cuma tahu negara itu ada wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Analisis lebih jauh, apa artinya wilayah buat kita yang tinggal di Manado? Kenapa batas wilayah itu harus jelas? Apa yang terjadi kalau ada perselisihan batas dengan negara tetangga? Bagaimana rakyat berkontribusi pada negara? Dan apa tugas pemerintahan yang sebenarnya untuk rakyat? Demokrasi bukan cuma hafal pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Kita analisis apa saja cara rakyat berpartisipasi selain nyoblos. Bisakah kita mengajukan usulan ke pemerintahan? Bisakah kita mengkritik kebijakan yang tidak baik? Bagaimana kita pastikan bahwa pemerintahan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan diri mereka sendiri? Hukum negara bukan cuma tahu semua orang harus patuh pada hukum. Kita analisis apa yang terjadi kalau pejabat melanggar hukum, apakah mereka juga dikenai hukuman, bagaimana cara kita melindungi hak kita jika dilanggar oleh orang yang berkuasa, apa peran mahkamah dalam memastikan hukum ditegakkan. Tujuan materi menemukan makna sesungguhnya yang berguna. Setiap ilmu negara dibuat dengan tujuan tertentu, baik untuk membangun pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Kita sebagai warga negara, analisis ini membantu kita memahami mengapa materi itu penting, sehingga kita tidak melihatnya sebagai tugas yang membosankan. Misalnya materi sejarah pembentukan Indonesia, tujuan bukan cuma menghafal tahun 1945 proklamasi, atau nama pahlawan. Tujuan sebenarnya adalah untuk membuat kita ngerti bahwa negara ini dibangun dengan susah payah, dengan berkorban banyak orang dari berbagai daerah, termasuk Sam Ratulangi dari Sulawesi Utara. Ini menemukan rasa hormat dan tanggung jawab kita untuk menjaga negara yang mereka bangun. Hubungan antara negara, tujuan bukan cuma tahu nama negara lain atau bendera mereka. Tujuan adalah untuk membuat kita mengerti bahwa Indonesia hidup dalam dunia yang saling terhubung. Apa yang terjadi di luar negeri bisa mempengaruhi kita di sini. Misalnya krisis pangan di negara lain bisa membuat harga makanan naik di Indonesia, atau kerja sama dengan negara lain bisa bawa teknologi baru yang bermanfaat. Kewarganegaraan, tujuan bukan cuma tahu perbedaan antara warga negara dan warga tamu. Tujuan adalah untuk membuat kita mengerti hak dan kewajiban yang kita miliki, sehingga kita bisa melindungi diri sendiri dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya hak kita untuk pendidikan membuat kita bisa sekolah, sedangkan kewajiban kita membayar pajak, membantu pemerintahan membangun sekolah itu.
Disampaikan mengecek efektivitas dan keterjangkauan. Cara penyampaian materi sangat berpengaruh pada kemampuan kita untuk memahaminya. Analisis ini melihat apakah metode pengajaran, media, atau contoh yang digunakan cocok dengan cara kita belajar, atau apakah butuh perbaikan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, jika materi diajarkan dengan hanya membaca buku atau slide, apa itu bikin kita bosan dan gak ngerti? Atau apakah buku itu ditulis dengan bahasa yang lugas dan contoh nyata? Jika materi diajarkan dengan diskusi atau simulasi, apa itu bikin kita lebih efektif berpikir? Misalnya simulasi pemilu di kelas bisa bikin kita mengerti bagaimana proses pemilihan berjalan, mulai dari pendaftaran calon hingga menghitung suara. Jika materi diajarkan dengan kunjungan atau video dokumenter, apakah itu bisa bikin kita lebih dekat dengan materi? Misalnya kunjungan ke museum Manado bisa bikin kita lihat bukti nyata tentang sejarah daerah kita, bukan cuman baca di buku. Hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari membuat materi berguna. Ini adalah aspek paling penting karena membuat ilmu negara tidak menjadi teori yang terpisah dari kehidupan kita. Analisis ini menghubungkan setiap materi yang dipelajari dengan apa yang kita lihat, dengar, atau alami setiap hari. Ketika melihat berita tentang bantuan, kita bisa menghubungkannya dengan materi kebijakan negara di bidang kesejahteraan. Kita tanya siapa yang berhak dapat bantuan. Apakah bantuan itu benar-benar menyamankan dompet warga miskin atau ada yang menyalahgunakannya? Ketika melihat proyek pembangunan bandara baru di Manado, kita bisa menghubungkannya dengan materi fungsi negara dalam pembangunan. Kita tanya dari mana uang pembangunan itu berasal. Apakah bandara baru itu akan membuat perjalanan lebih mudah dan membangun ekonomi daerah? Ketika melihat berita tentang hoaks di sosial media, kita bisa menghubungkannya dengan materi hak berbicara bebas dan tanggung jawabnya. Kita bisa mengomong apa aja di sosial media, atau ada batasan agar tidak menyebarkan informasi salah yang membahayakan orang lain. Ketika ada rapat warga di lingkungan kita, kita bisa menghubungkannya dengan materi partisipasi warga. Kita tanya bagaimana cara kita ikut berbicara tentang masalah lingkungan. Apa usulan kita bisa diterima oleh pemerintahan? Kekurangan perbaikan materi membuat materi lebih relevan. Tidak ada materi yang sempurna. Ini membantu kita membuat apa yang kurang dari materi itu. Apakah ada hal yang tidak jelas, ketinggalan zaman, atau tidak memberikan sudut pandang yang beragam. Dari situ kita bisa mengusulkan cara untuk memperbaiki materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan kita di masa kini. Apakah materi sudah membahas isu-isu seperti perubahan iklim? Apakah materi menjelaskan bagaimana negara dan warga bisa melindungi lingkungan di Manado? Ada banyak pantai yang terancam polusi. Apakah materi menjelaskan bagaimana kita melindunginya?